wisatawan virtual, selamat datang di Virtual Traveling Keliling Jakarta. Virtual Traveling ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-493 DKI Jakarta di tanggal 22 Juni 2020. Dengan berkolaborasi bersama Wisata Kreatif Jakarta dan didukung oleh Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI DKI Jakarta, yuk langsung kita lihat aja rangkaian acaranya. Makanan khas kuliner Jakarta dari mulai kerak-telur seperti ini. Bisa dijumpai itu salah satu makanan kuliner Tanah Abang yang kuliner Betawi yang sudah langka, yaitu pecak gurame. Oke, sekarang kita sudah sampai nih Bapak Ibu teman-teman di kawasan Situ Babakan. Ini adalah Kampung Cagar Budaya Betawi ya. Oke, ini dia kawasan Condet nih teman-teman. Kita sudah masuk ke kawasan Jalan Raya Condet. Nah, ini kita lihat di kanan kiri nih. Nah, kanan kiri ini toko-toko parfum yang dimiliki oleh orang keturunan Arab ya, Arab Betawi ya. Nah, ini salaknya ya, jadi ada yang sudah merasakan salaknya ini ternyata lebih manis ya, cita rasanya lebih manis daripada salak pondo. Ini yang namanya sayur bebanci. Kenapa namanya sayur bebanci? Karena ini sayur galau teman-teman. Dia bingung antara sayur tapi dia nggak mengandung sayur sama sekali ini isiannya. Ini kita sudah sampai ini di Gereja Tugu ya teman-teman. Jadi Gereja Tugu ini memang salah satu gereja tua juga di Jakarta. Umurnya sudah 245 tahunan ya. Kita sudah sampai di rumahnya si Pitung. Oke teman-teman, si Pitung itu adalah jagoannya Betawi ya. Jadi dia dijuluki sebagai Robin Hood kan. Nah, Pelabuhan Sunda Kelapa ini memang merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, Kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, jadi gedung ini namanya Museum Sejarah Jakarta. Jadi memang gedung ini sekarang berfungsi sebagai museum yang menyimpan koleksi tentang perjalanan sejarah kota Jakarta lah. Gereja Katedral ini memang lokasinya bersebelahan dengan si Masjid Istiqlal. Nah, ini nih kurang lebih dalamnya gereja katedral. Gereja katedral ini adalah gereja Katolik ya Kak ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Masjid Istiqlal. Nama Istiqlal itu diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka nih teman-teman semua. Nah, pembangunan Masjid Istiqlal ini dibangun pada tahun 1961. Nah, jadi tinggi Monas benar 132 meter pada saat dibangunnya. Nah, temanya si Monas tema atap apa ya kalau dibilang ya, bentuk si Monas ini mengusung yang namanya alu dan lumpa. Kakak tahu nggak? Atau teman-teman tahu nggak alu dan lumpa itu apa? Jujur aku tidak tahu. Seperti alat penumbuk padi sebenarnya. Coba kita lihat nih seperti apa sih Taman Suropati ini. Jadi Taman Suropati ini sendiri sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Ini tamannya cukup luas ya, sekitar 2 hektar lah. Nih, jadi ini kayak paru-paru kota lah. Pohonnya juga gede-gede. Kuliner yang sebenarnya asli Menteng. Yang Menteng ya. Apa itu? Pernah dengar teman-teman nggak namanya nasi gila? Ya, nasi gila atau nasi goreng gila. Itu adalah kuliner khas Jakarta, khususnya kawasan Menteng. Jadi itu berawal dari Menteng dan berawalnya sebenarnya dari Taman Suropati gitu. Ini kayak gini nih. Oke, nah kita sudah sampai nih. Ini dia yang namanya Lapangan Banteng. Oke, mungkin selama ini kalau teman-teman yang di Jakarta hanya tahu Lapangan Banteng tuh setahun sekali biasanya di sini diadakan pameran flora dan fauna. Itu rutin tuh, biasanya setahun 2 kali itu. Sebenarnya kan yang membuat taman hidup tuh karena ada aktivitasnya kan. Akhirnya sejak itu dibuatlah konsep Air Petra. Jadi dikasih tuh macam-macam fasilitas. Kayak biasa di banyak taman tuh dikasih ada lapangan basketnya, ada aulanya juga, ada perpustakaannya, ada dikasih wifi-nya, terus ada perpustakaan, ada lapangan basket. Jadi banyak taman-taman di Jakarta waktu itu disulap menjadi Taman Air Petra. Oke, jadi teman-teman kita sudah sampai ini di pemakaman. Ini sebenarnya Museum Taman Prasasti. Ini memang disebutnya orang zaman dulu tuh nyebutnya daerah sini memang kebon jahe kober. Ini dia kremesnya dilumurin ya. Nah, ini kalau kita lihat biasanya kalau kremes tuh kan kayak kremes-kremesin aja gitu kan, kayak berantakan ya.
Nah ini kalau ini tampilannya seperti ini. Jadi dia kalau ini kremesnya tuh dilumurin semua bebek dan ayamnya. Dia ada bebek ada ayam ya. Nah ini di kawasan Menteng Pulo. Nah ini juga kita lihat ya cantik banget dan pemakamannya ya. Ini memang kalau ini mah dari dulu udah asri banget nih. Nah ini penampilannya kan sangat cantik. Nah ini tempat penginapannya kayak gini nih. Jadi kayak bener-bener suasana alami banget. Ini nggak ada kamar mandi nih di dalamnya nih. Jadi kita kalau mau tinggal di sini ya kita benar-benar merasakan suasana pedesaan. Jadi kita tahu nih kalau Monas ini sebenarnya udah ikonik banget kan, ikoniknya Jakarta. Jadi Sarinah ini sebenarnya merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia, Semen Nusantara. Nah ini benar-benar gedung tertinggi pertama di Indonesia yang memenuhi kriteria dari internasional. Ya. Jadi dia tingginya 117 meter. 30 lantai. Nah ini nih yang namanya Bundaran HI. Atau ini Tugu Selamat Datang ya. Ya. Ini siapa? Si Tugu Selamat Datang ini juga dibangun dalam rangka persiapan Asian Games. Di apa tuh tadi? Hotel Indonesia, right? Jadi Hotel Indonesia ini juga dibangun demi Asian Games. Sebenarnya Menara BCA ini sebenarnya hanya nomor 10 apa 11 gitu kan? Dia tingginya 230 meter. Terus yang menarik dari Menara BCA ini ada restoran skydining gitu Zak, di atas itu. Di lantai 56. Wisma BNI. Gitu. Dia ini tingginya 262 meter. 262. Yes. Nah, ini dulunya pernah jadi gedung tertinggi di Indonesia juga. Yeay. Gamma Tower. Yoi. Ini paling tinggi di Jakarta, tingginya 308 meter. Mangga Besar yuk, kita isi perut dulu, yang kenyang dulu ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman takut, buat teman-teman yang muslim, don't worry, bakso Akiau ini halal kok makanannya, karena dia pilihannya cuma bakso sapi. Ini kue tiaw akang ini tuh salah satu dari kue tiaw yang paling legend di Jakarta. Karena kenapa? Ini adalah toko yang paling awal buka lah, kira-kira yang paling awal banget buka di Jakarta itu ya si kue tiaw akang ini. Dan kayak martabak di Pecenongan itu sebenarnya sederet, itu ada beberapa toko. Cuman yang pertama banget itu yang 65A gitu. Yang punya namanya Ko Agustinus, itu dia udah ngerantau dari Bandung ke Jakarta tahun 70-an gitu. Nah, Sri Rostika ini tuh juga yang awal-awal banget jualan nasi uduk di daerah Pecenongan. Dia udah jualan sejak 1970-an gitu. Salah satu tempat yang you have to go, yang harus dipergiin kalau datang ke Jakarta, yaitu ada si Sky. Cuman, tapi dari atas dan kita bisa lihat view malamnya dari kota Jakarta nih. Tuh. Kenapa namanya Gultik? Ini singkatan ya kalau nggak salah? Iya, ini singkatan namanya gulai tikungan. Karena kenapa? Tukang gulainya emang mangkalnya di tikungan doang. Nah, kita sudah di dermaga. Ini dermaganya Pulau Bidadari. Ada apa di sini? Oke, di sini ini ada yang namanya Pulau Bidadari, ada resortnya. Nah, Pulau Bidadari ini luasnya cuma 6 hektar. Jadi kalau kita ngider-ngider ya 30 menit sampai sejam bisa lah dieksplor. Kita sudah di depan nih ceritanya di Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Selamat datang di Pulau Pramuka, ibu kota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Luasnya tidak luas, meskipun salah satu pulau yang paling besar juga di Kepulauan Seribu. Kalau di Pramuka itu cuma 16 hektar. Yang atas tuh yang ketan gitu ya. Yang kiri ya. Ya itu Blibar Manggis namanya istilah di kita. Dari ketan terus dikasih topping kelapa, parut, ketan atas itu pelakor pelingku. Tapi sesungguhnya Pelingku ya, nggak pakai H. Itu isinya kan sebetulnya beras biasa itu kayak lontong ya, isinya ikan di dalamnya. Nah,
Nah, terus kalau yang kiri bawah itu namanya kue maco ya? Kue maco ya, kue maco. Cue. Yang kayak empek-empek ya Bu ya? Iya, empek-empeknya ala pulau lah, empek-empek ala pulau. Jadi ini biasanya beredar banyak ya. Sebetulnya dia punya sebetulnya secara tradisional seharusnya menggunakan khusus ikan tongkol. Kemana nih Nes? Kita akan ke Pulau Putri. Pulau Putri. Nah, ini ada foto nih, ada apa nih? Foto-foto. Nah, ini apa namanya pulau, kan kalau semua kita main-main ke pulau, haram kayaknya kalau kita nggak menikmati underwater-nya. Jadi, kalau buat teman-teman yang suka diving, scuba dive, itu bisa banget. Kita ke Pulau Sebaru. Yes. Apakah ini pulau baru atau pulau yang sudah lama atau gimana? Pulau Sebaru ini sebenarnya gimana ya? Jadi dia ini ada dulu itu agak-agak di ujung. Jadi kalau semua dari Marina itu sekitar 3,5 jam perjalanan naik kapal. Nah, terus kemudian si Pulau Sebaru ini sebenarnya secara geografi ada 2. Jadi Sebaru besar, Sebaru kecil. Nah, ini kita melintasi kawasan yang ada banyak toko-toko apotek, toko-toko obat Cina zaman dulu ya. Sampai sekarang juga mereka masih buka. Kalau nyari tuh di situ, nah ya ini. Nah, ya. Nah, ini tempat ini ya teman-teman ya. Ini banyak banget dikunjungi oleh para politikus, para orang-orang terkenal. Ada yang sering dibikin buat syuting film juga. Coba kayaknya langsung dipanggang. Ini juga yang mendirikan orang Beijing asli 10 tahun yang lalu dia datang ke Indonesia terus dia jualan di kawasan sini. Nah, jadi kalau di kampung Tugu ini teman-teman itu memang dikenal sebagai asal muasalnya keroncong ya. Musik keroncong yang kita kenal sebagai musik nasional sekarang itu berawalnya dari kampung Tugu. Tugu ini asal usulnya gado-gado. Jadi gado-gado itu dari bahasa Portugis ya teman-teman. Gado-gado itu artinya campur-campur. Arab dulu Kak nih. Little Arab di Cikini. Ini kalau Sabtu Minggu ramai banget orang-orang turunan Arab ya berziarah ya di sini ya. Karena nih tadi pintu yang tadi ini pintunya kayak pintu yang di Masjid Nabawi. Di sepanjang jalan sini teman-teman banyak sekali restoran-restoran Arab ya. Tadi termasuk yang Al Jazeera dan juga di sini banyak toko-toko Arab nih. Di sini yang kawasan Indianya. Begitu kita masuk nih ke dalam, kita akan melihat bisa masuk nih ke dalamnya. Kita masuk ke dalamnya ini kita langsung melihat banyak toko-toko tekstil itu yang punya orang-orang India ya. Gokul Resto nih Kak, Gokul Resto tuh makanannya semua serba vegetarian ya. Jadi banyak restoran India di Pasar Baru nih vegetarian. Nah kalau teman-teman sekarang ke kawasan Senopati ini kan jalan besar ya. Itu banyak sekali sepanjang jalan restoran Korea yang udah besar-besar. Boki ya dia dari beras ya, tepung beras terus dia pakai bumbu-bumbu. Terus sekarang nih kita ke lokasi terakhir di Melawai. Disinilah yang dibilang kampung. Ya kampungnya orang Jepang. Ya. Teman ke kawasan Melawai ini kita akan menemukan restoran Jepangnya tuh otentik. Jadi modelnya kayak restoran Jepang yang kayak di sana, semua yang berbau Jepang-Jepangan. Ini kayak sushi gini, ini fresh banget tuh. Nah kawasan yang namanya kawasan kampung Jepang nih di sini nih kita jalan nih gang kecil. Nah disinilah terus. Hai, saya Juli. Saya salah satu peserta virtual traveling keliling Jakarta. Hai, saya Kirana. Saya Salma Isnaini, pemandu wisata virtual keliling Jakarta dan juga dari wisata kreatif Jakarta. Tip dari wisata kreatif Jakarta. Hai, saya Agnes Felicia, tour guide dari Virtual Tour Wisata Keliling Jakarta. Kenalkan, nama saya Cindy, turis guide dari Aturin DKI Jakarta. Selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-493. Ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-493. Selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta yang ke-493. Selamat ulang tahun yang ke-493 untuk kotaku Jakarta. Semoga Jakarta yang tercinta semakin maju dan juga semakin nyaman untuk warganya. Mengucapkan Dirgahayu DKI Jakarta yang ke-493. Semoga DKI Jakarta dapat semakin baik penataannya, lebih indah dan bersih tentunya,
dan lebih mudah dieksplor. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Semoga semakin menjadi kota yang nyaman, aman, happy buat semua orang-orangnya, warganya. Dan semoga kota ini juga semakin maju, semakin kece, dan semakin modern.